Jadi gaya lokal itu kan kalau musik itu berasal dari daerah tertentu, maka dia akan berbeda dengan musik yang dari daerah yang lain, ya. Kemudian gaya individual itu adalah kalau pengarang lagu itu berasal dari daerah tertentu atau pengarang lagu yang satu dengan yang lainnya, itu akan menghasilkan karya yang berbeda. Kemudian yang gaya periodikal, bahwa musik itu kalau pergantian tahun, ya, jadi tahun 60-an, kemudian tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Nah, ini nomor 1 sampai 3 yang kalian pelajari nanti di situ ya. Kamu lihat di buku paketnya gaya-gaya itu. Kemudian yang nomor 4, disajikan beberapa contoh lagu. Ya. Lagu itu nanti kalian mengetahui fungsi musiknya. Jadi fungsi musik dalam lagu ya, itu nomor 4 dan 5 itu ada yang sebagai sarana upacara adat. Kemudian ada yang pengiring tari ya. Kemudian ada yang media penerangan gitu ya. Kemudian ada yang sebagai media bermain. Nah, silahkan nanti kalian lihat, nanti ada contoh lagunya, misalnya lagu Pok Ame Ame itu lagu yang fungsinya sebagai apa, gitu ya. Ampar-ampar pisang itu sebagai apa. Nah, kemudian kalau ada lagu tentang pemilihan umum, itu lagu sebagai apa. Ada lagu Aku Anak Sehat, gitu ya, itu lagu sebagai apa, gitu ya. Nah, itu kalian nanti pilih. Kemudian nomor 6. Nomor 6 dan 7 sekalian ya. Itu berbicara tentang tangga nada. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Jadi tangga nada modern dan tangga nada tradisional. Yang pentatonis itu adalah tangga nada tradisional. Kalau pentatonis itu hanya 5 nada. Kalau diatonis 7 nada. Nanti diingat-ingat ya. Kalau misalnya Bapak tuliskan misalnya nada C, D, E, F, G gitu ya. Berarti hanya ada 5 nada, kamu hitung aja nadanya ada berapa. Kalau ada 5 berarti pentatonis. Kalau ada 7 berarti diatonis, modern gitu ya. Itu kemudian definisinya juga kamu hafalkan. Apakah tangga nada pentatonis itu? Berarti pentatonis itu tangga nada yang berjumlah 5 nada dan diatonis itu 7 nada gitu ya. Oke, sekarang nomor 8. Disajikan data ciri-ciri musik tradisional. Nah, musik tradisional itu mempunyai ciri-ciri ya. Kalau misalnya itu ada di Bandung, itu berarti bahan pembuatnya itu berarti dari daerah setempat. Kemudian bahasanya ada bahasa dari daerah setempat dan lain-lain. Nanti silahkan kamu cari ciri-cirinya. Kemudian yang nomor 9. Disajikan gambar alat musik, peserta didik menentukan bahan pembuat alat musik tersebut. Bentar, yang selanjutnya. Nomor 9 dan 10 itu adalah bahannya dari apa. Jadi nanti bisa Bapak berikan gambar alat musik, atau mungkin Bapak tanyakan alat musik yang dibuat dari bambu misalnya. Nah, kalian cari mana yang dari bambu. Nanti dengan melihat bentuknya, itu kamu bisa menentukannya. Walaupun namanya mungkin tidak tahu gitu ya. Itu nomor 9 dan 10 ya, sama itu bahannya. Kemudian nomor 11, dicatat ya, nanti kalau nggak dicatat, takutnya kamu kurang jelas. Nomor 11 itu disajikan gambar alat musik, peserta didik menentukan, 11 masih sama, ini masih bahan juga ya. Masih bahan juga, kemudian nomor 12, nah, nomor 12 disajikan pertanyaan, peserta didik menentukan bentuk alat musik ya. Jadi ada pertanyaannya,
nanti kalian menentukan bentuk alat musik. Bentuk alat musik itu ada 3. Ada bilah, ada tabung, ya. Kemudian ada pencon. Bilah itu yang bentuknya seperti kolintang, ya. Kemudian seperti belira dalam marching band. Kalau tabung itu berarti yang ada rongganya. Nah, angklung itu termasuk bentuk tabung, gendang bentuk tabung, gitar bentuk tabung. Kalau bentuk yang pencon, pencon itu seperti gong. Gong itu ada benjolannya, nah itu yang disebut pencon. Itu ya. Itu bentuk itu nomor 12 ya. Kemudian nomor 13, nomor 14 masih bentuk juga. Jadi 12, 13, 14. Nah, bentuknya ada 3, berarti itu ada semua ya. Nah, nanti kalian lihat gambarnya. Kalian bisa menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian nomor, oh ya, untuk nomor 13, tetapi nanti ini alat musik, jadi tabel alat musik. Cuman pertanyaannya masih bentuk ya. Jadi nanti ada alat musik yang bentuknya pencon, kemudian ada yang alat musik bentuknya bilah, dan lain-lain. Nanti silahkan kalian jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Nomor 14 itu masih sama, kemudian nomor 15. Nah, nomor 15 nanti ada alat musik, ada gambar alat musik, kalian dapat menentukan alat musik itu berasal dari mana. Nah, alat musiknya ini adalah alat musik yang khas dari daerah. Jadi nggak mungkin misalnya Bapak tanyakan alat musik gendang berasal dari mana. Nah, gendang ini di Jawa Barat ada, Timur ada, di Jogja ada, ya bahkan di luar Jawa pun punya gendang. Makanya ini alat musik ini adalah khas dari daerah. Kemudian yang berikutnya nomor 16. Nomor 16 itu nanti ada gambar musik, alat musik, kemudian kalian mencari namanya, nama alat musik yang ada dalam gambar ialah apa, gitu ya. Itu. Kemudian nomor 17. Disajikan gambar pertunjukan kelompok musik. Jadi nanti ada kelompok musik. Kelompok musik itu bisa berupa pemain keroncong, ya, misalnya permainan keroncong semuanya. Kemudian ada ensemble, kemudian ada misalnya gambang kromong, ada tanjidor, ada permainan angklung, itu adalah kelompok musik, ya. Nah, nanti kalian menentukan di situ, oh ini kelompok musik angklung, oh ini kelompok musik tanjidor dan lain-lain, gitu ya. Ini khas juga, ya. Menggunakan baju yang khas, kemudian menggunakan alat musik khas dari daerah yang Bapak tanyakan. Kemudian nomor 18 ditanyakan tentang lagu daerah. Peserta didik dapat menentukan lagu yang dinyanyikan. Nah, jadi nanti ada pertanyaan judul lagu ya, ada judul lagu, kemudian ditanyakan lagu itu berasal dari mana? Ya, atau sebaliknya, misalnya lagu daerah dari Yogyakarta ialah apa-apa-apa gitu ya. Kalian pilih nomor 17 dan 18 ya. 17 18 ini bisa dibuat bisa kalian ke 17 18 19 ya. 18 19 itu adalah lagu daerah berasal dari mana, atau daerahnya dari mana, lagunya apa, gitu ya. Jadi dibalik-balik ini gampang ini ya, Bapak. Soalnya mudah-mudah, cuman jawabannya nanti agak susah. Oke ya. Nah berikutnya kelompok lagu yang berasal dari Jakarta. Jadi nanti ada kelompok lagu bermacam-macam, ada yang dari Jakarta, Jawa Barat, dari Irian mungkin ya. Kalian memilih nanti lagu yang berasal dari Jakarta. Dari Jakarta itu biasanya lagunya itu
hanya diulang-ulang. Misalnya ada ondel, nah itu hanya ondel-ondel. Ada kicir, kicir-kicir gitu. Ya. Berikutnya 21. 21 disajikan gambar alat musik tradisional, peserta didik menentukan nama alat musiknya. Nah, ini nama lagi. Kemudian nomor 22 ditanyakan tentang alat musik daerah, peserta didik menunjukkan alat musik yang ditanyakan. Jadi nanti ditanyakan misalnya gambar alat musik kentongan gitu ya, misalnya gambar alat musik kentongan ditunjukkan oleh, nah itu kalian nanti pilih, ada kentongan, ada gendang, ada angklung dan lain-lain, silahkan kalian pilih yang kentongan kalau yang ditanyakan kentongan ya. Kemudian yang nomor 23 ini nanti ada gambar pemain alat musik, dia baru memainkan musik. Nah, gambar alat musik yang dimainkan itu namanya apa? Ini juga khas dari daerah, ya, khas dari daerah. Jadi Bapak tidak akan menanyakan yang susah-susah. Kemudian yang berikutnya nomor 24 ini nanti ditanyakan. Jadi alat musik misalnya gambang ditunjukkan oleh, nah, jadi nanti jawabannya berupa gambar. Gambang itu yang mana misalnya? Atau alat musik kromong itu yang mana? Ya. Kemudian nomor 25 ini nanti ada gambar alat musik. Kalian menjawab bagaimana cara memainkannya. Nomor 25. Ya. Jadi alat musik ini walaupun kalian tidak tahu namanya, dengan melihat bentuk alat musiknya kamu tahu cara memainkannya, dipukul, ditiup, dipetik atau digesek. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 26 itu nanti ada 4 gambar alat musik. Ya. Kemudian diminta kalian menyebutkan alat musik, cara memainkannya. Jadi misalnya Bapak minta alat musik yang cara memainkannya ditiup ialah, nah, A, B, C gitu, ada gambarnya semua. Alat musik yang cara memainkannya dipukul ialah, nah itu ada jawabannya di situ. Kemudian nomor 27 disajikan gambar alat musik, peserta didik menentukan cara memainkan alat musiknya. Nah ini masih cara memainkannya, ada gambar alat musiknya, ini alat musiknya khas. Kamu dengan melihat saja sudah tahu, oh ini cara memainkannya dipukul, dipetik, digesek, gitu ya. Nomor 28 masih sama. 28 masih sama, ya. Kemudian nomor 29. Nah, nomor 29 kalian harus tahu sumber bunyi alat musik. Sumber bunyi alat musik itu ada yang dipukul, sumber bunyi alat musik itu ada idiofon, aerofon, membranofon, kordofon, elektrofon ya. Tapi karena kita tradisional nggak ada elektrofon. Karena kalau pakai listrik itu berarti bukan tradisional. Kalian harus tahu kalau idiofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya dari alat itu sendiri, tetapi dia tidak menggunakan selaput kulit ya. Jadi misalnya kentongan dipukul, ini yang berbunyi kentongannya. Ya, kalau misalnya senar drum kita pukul berbunyi, karena yang berbunyi adalah selaput kulitnya. Itu yang harus kalian bedakan. Jadi idiofon itu tanpa selaput kulit, membranofon menggunakan selaput kulit. Ya. Kemudian ada lagi aerofon, berarti itu dari udara atau ditiup. Kemudian kordofon itu dari dawai. Ya, dari dawai. Oke. Berikutnya adalah nomor 30 itu masih sama. Nomor 31 sama. Nomor 32 sama. Nah, itu ya, sampai 32 sama. Jadi sumber bunyi. Nah, sumber bunyi tadi
yang tidak masuk, yang tidak Bapak tanyakan adalah yang elektrofon. Karena ini kita belajar musik tradisional. Oke, sekarang nomor 33. Nomor 33. Nah, nomor 33 sampai 40 itu adalah materinya materi angklung. Ini Bapak tidak akan bahas satu persatu. Dari angklung itu yang harus kalian ketahui adalah angklung itu berasal dari mana? Ya, silakan dicari. Asalnya dari mana? Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuk itu kan ada tabung, kemudian ada bilah, ada pencon. Ya. Kemudian cara memainkannya dengan diapakan? Dipukul, tiup, gesek, atau digoyangkan. Nah, itu ya. Terus dia termasuk alat musik ritmis, melodis, atau harmonis. Kalau ritmis itu berarti tidak bernada, melodis itu menghasilkan nada, harmonis itu menghasilkan chord. Itu kamu harus tahu. Kemudian sumber bunyinya. Sumber bunyinya dari apa? Jadi dia idiofon, aerofon, membranofon, atau kordofon. Nah, kalau itu cara memainkan angklung itu ditiup, berarti dia aerofon, gitu ya. Nah, terus ada jenis-jenis angklung tradisional. Ada angklung badeng, ya gitu, dan selanjutnya silahkan kamu hafalkan. Ya. Kemudian satu lagi cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung itu kan ada 3 ya. Ada yang digoyangkan, itu disebut dengan kurulung, ya. Ada yang dicentok. Centok itu adalah memainkan angklung dengan nada pendek atau staccato, ya. Tok 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 gitu ya. Kemudian ada lagi yang cara memainkannya dengan tangkep. Tangkep itu hanya menggoyangkan angklung yang besar, ya. Jadi ada tabung yang besar, ada tabung kecil. Nah, yang digoyangkan yang besar saja. Ini adalah tangkep. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Aduh, mohon maaf ya tadi kalian menunggu lama. Bapak juga nggak enak sebenarnya, tapi karena ada sesuatu yang segera harus diselesaikan, maka ya mohon maaf sekali. Harus diselesaikan, jadi kalian menunggu lama, mungkin kalian bosen, mungkin kalian marah, Bapak mohon maaf. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, barangkali ada yang bertanya?